Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini akan sama-sama kita bahas tentang al-fi'lu, ya. Al-fi'lu ini artinya fi'il atau kata kerja. Kata kerja ini, ya, ini ada dua. Ini kata kerja yang berbentuk lampau, ya, atau sudah dikerjakan, atau al-fi'lul madhi dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mudhari, yaitu kata kerja yang sedang dilakukan ataupun kata kerja yang akan dilakukan. Ya, ini mudhari. Ini sedang atau akan. Nah, sekarang kita masuk contoh fi'il madhi tadi, ya. Kata kerja yang telah dilakukan. Fi'il madhi ini kata kerja yang telah dilakukan atau lampau. Sebelum itu kita harus mengenali apa yang dimaksud dengan domir, ya. Di sini ada dalam bahasa Arab domir itu ada 14. Itu ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu ada 14 domir, ya, atau kata ganti. Nah, bagaimana kalau kita masukkan contoh dalam fi'il madhi? Ya, berarti fi'il madhi tadi adalah kata kerja yang telah dilakukan atau lampau. Contoh, kata kerja pergi, misalkan. Dalam bahasa Arabnya adalah dhahaba. Huwa dhahaba. Nah, huwa ini artinya dia. Berarti laki-laki, orang ketiga, ya, atau goib, tidak ada. Nah, ini dia, ya, orang ketiga laki-laki. Huwa dhahaba, dia telah pergi. Kemudian yang kedua adalah huma, mereka berdua. Nah, L ini adalah laki-laki, ya. Perubahannya seperti ini. Huma dhahaba, ya, ditambah alif, ya. Dhahaba ini tidak ada alif, yang huwa. Nah, yang kedua huma, berarti huma dhahaba, mereka berdua telah pergi, gitu, ya. Kemudian hum ini artinya mereka banyak, ya. Mereka banyak, ini laki-laki, gitu, ya. Bagaimana kalau contoh hum berarti dhahabu, ya, ditambah wawu dan alif. Dhahaba telah pergi, dia telah pergi. Dhahaba, mereka berdua telah pergi. Dhahabu, ya, mereka lebih banyak, ya, telah pergi. Kemudian hiya, nah, hiya huma hunna. Hiya artinya dia, perempuan, orang ketiga, ya, orang ketiga perempuan, ya, bukan pelakor, ya, tapi tidak ada di sini, ya, tapi tidak ada orangnya. Nah, hiya, bagaimana contoh hiya dalam fi'il madhi? Dhahabat. Nah, dhahabat ditambah tak tanis namanya, ya, as-sakinah yang mati, berarti dhahabat. Kemudian huma sama, ya, mereka berdua perempuan, berarti
kata ini sama ya, tinggal ditambah alif. Berarti jadi dahabata. Dahabata, nah tambah alif ya perubahannya. Kemudian hunna, mereka banyak ya, dalam artian banyak, banyak itu 3 dan seterusnya. Mereka banyak, ini perempuan ya. Nah ini berarti dahabna. Nah ini perubahannya jauh ya. Dahabna, dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna. Mereka perempuan telah pergi. Kemudian anta, antuma, antum. Anta ini artinya kamu. Kamu laki-laki ya. Kamu laki-laki. Bagaimana perubahannya? Nah, seperti ini. Zahabta. Ini yang disukunkan, banyak ditambahkan. Zahabta, kamu telah pergi. Ya. Kemudian antuma, kalian berdua. Laki-laki ya, kalau bahasa Arab berdua itu ada lagi ya bahasa Arabnya. Beda dengan bahasa Inggris, you aja. Nah, kalau bahasa Arab ada lagi dia. Antuma berarti kalian berdua laki-laki. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah zahabtuma. Ya. Nah, antuma zahabtuma. Zahabtuma ya, benar. Zahabtuma. Nah, ini ya. Memang ini perubahannya agak rumit ya. Tapi kalau kita hafal rumus-rumusnya enak ya. Anta dahabta ya. Huwa dahaba langsung gitu ya. Kemudian antum. Antum ini kalian. Kalian banyak berarti ya. Lebih dari 3. Banyak, nah ini laki-laki, untuk laki-laki. Contohnya dahabtum. Berarti kalian telah pergi. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris tuh simpelnya begini dia. I go, you go, ya, sama aja gitu. Kalau bahasa Arab beda. Untuk kamu aja begini bentuknya. Untuk dia laki-laki aja begini bentuknya. Untuk dia perempuan aja begini bentuknya. Jadi banyak perubahan dalam bahasa Arab ya. Kemudian anti, antuma, antuna. Nah, anti ini artinya kamu perempuan. Nah, berarti kalau anta dahabta, anti dahabti. Ya. Ya, bedanya anta dan anti. Ikutin ininya. Ya, lebih gampang ini. Anta, anti. Itu. Kemudian antuma. Antuma berarti kalian berdua. Ini buat perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan sama, antuma juga. Ya, mau laki-laki mau perempuan ini antuma juga. Contohnya dahabtuma. Nah, ininya pun sama. Ya, tidak ada perbedaan ya. Dahabtuma. Ya. Kemudian antunna. Bagaimana antunna? Ya, antunna ini kalian banyak. Kalian banyak. Di sininya perempuan. Antunna berarti dahabtunna. Kalian perempuan banyak ya. Sudah pada pergi. Itu artinya. Karena firman ini mengandung arti yang sudah dikerjakan. Nah, anak ini sudah pada tahu ya umum. Anak ini artinya saya. Nah, bagaimana dalam fi'il madhinya? Ini jadi dahabtu. Ya, dahabtu ya. Kalau anak, kalau nahnu artinya kami atau kita ya. Kami bisa, kita juga bisa.
Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kami dan kita itu berbeda. Ya, kalian bisa paham ya, bisa membedakan antara kami dengan kita dalam situasi tertentu. Nahnu dhahabna. Ya. Dhahabna, cirinya adalah nun plus alif. Ini untuk nahnu. Nah, maka kita harus menghafal dulu nih, harus tahu artinya dulu nih, 14 domir ini ya. Huwa umahum, hiya umahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu harus hafal semua ya, ada 14. Jadi enak kalau udah hafal ini kemudian hafal artinya, ketemu masuk dalam fi'il madhi, huwa dhahaba. Ini rumusnya ya. Nah, ini dalam bahasa Arab ini masuk dalam ilmu sorof atau ilmu sorfi ya, ilmu sorof. Belum nanti kita ke ilmu nahwi ya, masih banyak lagi ya materi-materinya. Nah, ini untuk penjelasan tentang fi'il madhi. Selanjutnya kita akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan tentang fi'il mudhari. Nah, sekarang kita masuk fi'il mudhari ya, artinya kata kerja yang sedang dilakukan ya. Sedang dilakukan atau akan, dalam bahasa Inggrisnya present ya. Kalau tadi bahasa Inggrisnya fi'il madhi adalah ya past, kemudian ini present. Nah, dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari, kata kerja yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke domir ini lagi, sama ya seperti fi'il madhi yang sudah dijelaskan tadi ya. Huwa umahum, hiya umahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu ada 14 domir ya. Nah, sekarang bagaimana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya itu tadi fi'il madhinya adalah dhahaba, fi'il mudhari'nya yadhabu. Masuk ke domir huwa. Huwa yadhabu. Nah, ya. Sama, dia laki-laki sedang pergi. Nah, kalau ini sedang atau akan pergi, gitu ya. Kemudian huma adalah yadhabani ditambah alif dan nun ya. Kemudian hum ini berarti yadhabuna, mereka laki-laki pergi ya. Kemudian hiya, nah kalau ini cirinya adalah ya. Nah, yang ini berarti cirinya ya, depannya ya. Nah, kalau ini hiya cirinya adalah ta ya, tadhabu, dia perempuan sedang pergi. Kemudian huma ya, huma artinya sama, mereka berdua perempuan. Huma tadhabani. Nah, hunna ini berbeda ya. Hunna jadi yadhabna. Nah, kalau ini cirinya adalah ta ya, depannya ta, huruf depannya ta. Kalau ini balik lagi ya. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang anta sama seperti hiya, anta tadhabu. Kamu laki-laki sedang pergi atau akan pergi ya. Perbedaannya bagaimana nanti kalau ketemu kata misalnya domir hiya dengan anta, itu tergantung nanti kalimatnya bagaimana, hiya ataukah anta gitu ya. Kemudian antuma tadhabani,
Kemudian antum tadhabuna. Ya, tadhabuna ini ditambah waw dan nun, berbeda dengan hunna. Kalau dia yadhabuna. Nah, kalau hum ini yadhabuna, tetap sama ya. Nah, ini cirinya huruf depannya adalah ya, sampai sini ya. Nah, sampai di sini ini hurufnya adalah ta. Ya, ta. Kemudian yadhabuna ini cirinya adalah ya lagi. Nah, gitu. Kemudian anti. Anti kamu perempuan. Anti tadhabina. Wah, tadhabina. Anti lebih ribet lagi ya. Dia ditambah ya dan nun. Aina tadhabina, kemana kamu pergi? Nah, itu kalau bertanya ya. Ila aina tadhabina, ini buat perempuan. Nah, berbeda dia. Kemudian antuma sama lagi seperti ini. Tadhabani. Tadhabani ya. Kalian berdua perempuan sedang pergi atau akan pergi. Ini sama seperti antuma yang laki-laki. Kemudian antuna. Antuna ini cirinya adalah antuna. Jadi yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabuna. Nah, ini cirinya adalah ta. Tadhabuna. Sama seperti dengan hunna. Kalau hunna pakai ya, kalau ini pakai ta, maka ini cirinya adalah ta. Oh ya, ini cirinya ta ya. Ini tadhabuna untuk hum. Berarti sama ya, ini cirinya ta juga. Antum tadhabun. Ini cirinya adalah tak juga. Ini ta. Ini juga tak. Nah, ta. Kemudian ta. Iya. Nah, sekarang tinggal ana dan nahnu. Ana berarti cirinya adalah alif. Adhabu. Adhabu ilal madrasati pisati sabiati sobahan. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Gitu ya, kalau dibuat contoh. Berarti cirinya adalah alif. A ya. Kemudian nahnu. Nahnu nadhabu. Cirinya adalah nun. Nah, maka dari ciri huruf-huruf ini dalam bahasa Arab disingkat menjadi anita. Ya, biar gampang ngapalinya jadi anita. Alif, nah ini ciri anak. Kemudian nun, ini ciri nahnu. Ya, nah banyak ya. Ada huna, kemudian ada huma, huwa, ini ciri ya. Kemudian tanya anta tadhabu ya, ini cirinya. Nah, hurufnya ada 4 ciri-cirinya. Disebut dengan anita atau anaitu. Nah, begitu ya. Ini adalah tentang fi'il mudhari dan perubahan setiap katanya ya, perubahan katanya. Tergantung pada domirnya ya. Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabu nadhabu. Nah, ini ya perubahannya. Silakan kalau masih bingung ya, ada yang mau bertanya silakan nanti berkomentar saja di classroomnya. Sekian dari saya ya untuk penjelasan materi tentang fi'il mudhari dan fi'il madhi gitu ya. Sementara perlu kita ketahui fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuma untuk saat ini perlu kalian ketahui dulu ya, dua dulu, madhi dan mudhari. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.